للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazana Fajar Ramadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Miss dan Ustadz, langsung saja mari kita sama-sama dengarkan kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Iwan Setiawan LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Faiz atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pengurus, para dewan pengurus, dewan pembina, pengawas, yayasan Darajatul Ulum, para dewan guru yang kami hormati, dan para orang tua, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah tsumma alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia taufik dan ma'unahnya, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahim, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam keadaan tentunya melaksanakan bukan secara zahir nampak saja, tapi juga kita melaksanakan kewajiban kita, kewajiban puasa, kewajiban sholat subuh ini dengan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita,
ayah kita semuanya dalam iman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, para guru, para orang tua, para wali murid yang kami hormati, terima kasih jazakumullah khairan kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan. Tentunya duduknya saya di antara para asatidz sekalian ini tentunya bukan untuk memberikan taujih, memberikan pengajaran, karena siapalah saya melihat di sini ada para asatidz, para masyayikh kita semuanya. Namun berhubung kami diberikan amanah untuk menyampaikan tema dan materi untuk kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini di jam-jam di mana kita ini harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh memerangi rasa kantuk. Kita pagi hari ini adalah materinya tentang Ramadan yang produktif, yaitu menjaga ritme ibadah dan juga muamalah. Tentu yang dimaksud di dalam muamalah dalam materi kali ini adalah bukan fikih muamalah, karena kalau fikih muamalah artinya berarti ya teori-teori tentang akad, ya, tentang transaksi, nah seperti itu. Itu babnya lain lagi. Mohon maaf, kami izin untuk share screen-nya. Tapi muamalah yang di sini dimaksud adalah kegiatan kita selain kita melaksanakan ibadah yang sifatnya adalah hablum minallah secara langsung. Muamalah di sini adalah yang secara garis besarnya adalah ya kita hablum minan nas, baik itu diwujudkan dalam kita melaksanakan kegiatan kita bersih dengan sesama manusia, dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rangka berkeluarga, dalam rangka bekerja maupun dalam rangka bersosial. Para asatidz sekalian dan ayah bunda yang kami hormati, ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah sampai di tanggal 15 Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan. Kalau pertengahan bulan Ramadan artinya kalau gendang itu tengah-tengahnya sudah jebol biasanya kalau diibaratkan Ramadan ini. Jamaah tarawih semakin bolong dan nanti akan penuh lagi ketika menjelang akhir. Itu kalau di desa. Tapi kalau di Jabodetabek semakin akhir dan semakin maju karena orang-orangnya pada mudik kan seperti itu. Tapi normalnya adalah memang biasanya di pertengahan Ramadan ini ya kalau misalkan tidak dikata asumsikan tidak ada yang mudik, ya ini adalah pas tengah-tengahnya gendang itu jebol gitu. Ya. Padahal kalau kita merefleksikan bagaimana tuntunan, bagaimana kehidupan para salafus saleh pendahulu kita, ini mereka itu sangat-sangat kangen dengan Ramadan. Ya. Nggak ada lagi itu istilahnya Ramadan itu bagi mereka itu depan belakangnya penuh, tengahnya bolong, itu nggak ada. Justru mereka ini semangat sekali untuk menghidupkan, apalagi di pertengahan. Ya. Seharusnya kalau di pertengahan ini semakin kenceng ibadahnya, semakin kuat, semakin rame jamaah tarawehnya. Lawang tengah-tengah Ramadan ini 2 hari lagi itu peringatan nuzulul Quran. Nah kalau tidak ada misalkan di tempat sana misalkan ya tidak ada nuzulul Quran, nggak kepanggil itu orang-orang, sepi malah. Itu kalau misalkan kita refleksikan bagaimana tradisi kita. Adanya tradisi tersebut karena apa? Karena ingin orang itu kumpul lagi supaya musola maju itu nggak bolong gitu. Supaya bisa meneladani bagaimana kehidupan para salafus soleh ketika menjelang sebelum dan sesudah Ramadan. Bagaimana mereka menyebut Ramadan. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif kayak Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menukil
ucapan Al-Mu'alla bin Fadl. Beliau ini, Mu'alla bin Fadl rahimahullah, adalah salah satu ulama dari generasi tabi'in. Apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl? Ya, para salafus soleh itu mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa kepada Allah. Gregetnya itu sudah mulai terasa semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa supaya umur mereka itu disampaikan nyampe masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kemudian setelah selesai bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya itu mereka berdoa kembali supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima ibadah Ramadan mereka. Jadi keseriusan mereka untuk beribadah di bulan Ramadan itu persiapan dan perencanaannya. Nah, kalau manajemen itu perencanaan dan persiapannya itu 6 bulan sebelumnya itu sudah diplot. Ibaratnya akan kedatangan tamu agung, ya kan? Kedatangan tamu agung. Jadi semua protokolnya sudah disiapkan semenjak 6 bulan sebelumnya dan mereka berdoa supaya apa? Supaya persiapan mereka itu nggak sia-sia gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak melakukan persiapan apapun, tidak melaksanakan perencanaan apapun, ya wis Ramadan datang aja. Setelah itu masuk bulan Ramadan rame-rame gitu. Awal Ramadan, tengah-tengahnya bolong, balik lagi nanti di akhir Ramadan. Karena apa? Karena merasanya tradisi saja Ramadan itu, bukan sesuatu yang bernilai spiritual, bukan sesuatu yang bernilai apa? Value gitu, bernilai value. Tidak memiliki nilai tambah apapun di dalam keimanan maupun ketakwaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kalau ini 6 bulan sebelumnya ini kan hanya nampak kalau misalkan ini gunung es, itu kan nampak doanya saja yang kelihatan kan. 6 bulan sebelum Ramadan itu yang kelihatan doanya, tapi sebenarnya di belakang doa, di bawah permukaan gunung es yang bernama doa itu, persiapan dan perencanaannya itu sudah dilakukan. Itu yang nggak kelihatan oleh kita kadang-kadang. Hanya doa saja, karena teksnya memang doa, padahal kalau di sebalik teks itu banyak maknanya, banyak sekali maknanya. Ada sebuah persiapan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Syawal, di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan fisik salah satunya dan juga mempersiapkan hati masuk ke bulan Ramadan. Sama seperti kita salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya itu ada gitu, supaya ketika melaksanakan puncaknya itu greget. Seperti itu. Nah, salah satu doa yang diucapkan oleh para salafus soleh itu yang juga dihimpun oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah Allahumma salimni ila Ramadan. Apa maksudnya? Ya, supaya mereka umurnya sampai ke dalam Ramadan. Dan selain itu juga ketika nanti masuk ke dalam bulan Ramadan itu diberi kekuatan untuk menjalankan puasa dan ibadah dengan baik dan juga diterima nanti amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Ketika Ramadan sudah direncanakan, ketika sudah dikangeni, kemudian dipersiapkan protokolnya, disiapkan juga apa-apa tools yang nanti akan berkaitan dengan bulan Ramadan, dipersiapkan juga penjadwalan. Nah, ini yang penting juga. Penjadwalan nanti ketika masuk bulan Ramadan, aktivitasnya nanti seperti apa, kalau siang bagaimana, nanti kalau misalkan bekerja nanti ditempatkan di mana waktunya, di sela-sela bekerja sebagai pengganti ngopi, penggantinya makan siang, penggantinya nanti sebelum pulang misalkan ngobrol dulu itu apa, itu sudah direncanakan. Kalau tidak direncanakan, terus kemudian tiba-tiba masuk, untuk memastikan penyebab kematian agak susah kita nanti akan mendapatkan kemenangan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, rubba sha'imin la yahuddu min syami ilal wal atas wan nasr. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya
selain lapar, dahaga, dan juga apa kecapean. Ya, karena memang tidak bisa mengatur gitu kan. Mau puasa juga terganggu dengan aktivitas muamalahnya, mau fokus dengan muamalah juga nggak bisa maksimal karena berpuasa. Kira nggak ngalor nggak ngidul kalau orang Jawa bilang. Kalau sudah nggak ngalor nggak ngidul, ya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa gitu. Mau batalin juga malu sama temannya. Mau diteruskan lemes, ya sudah. Ramadan berlalu aja, selesai itu. Maka apa namanya, kita awali slide ini dengan kangen Ramadan, meskipun kita sudah masuk Ramadan. Untuk apa? Nanti setelah ini kita akan berhadapan dengan fase kedua setelah Ramadan, 6 bulan setelahnya. Apa itu? Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Kita tidak masuk ke dalam golongan mereka yang merugi. Supaya apa? Kalaupun naudzubillah, tsumma naudzubillah, ada kurang-kurangnya puasa kita, ada kurang-kurangnya kita beribadah dalam bulan Ramadan, ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan dengan rahmat dan kasih sayang Allah puasa kita ini, kemudian diterima sebagai amalan yang sempurna mudah-mudahan. Makanya dalam doa kita itu kan, Rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah, terimalah dari kami sholat kami, wasiyamana, dan puasa kami, wa qiyamana, dan qiyam kami, wa tadarru'ana wa takhasyu'ana, dan juga ketundukan kami, kekhusyuan kami, dan ta'abbudana, susah payahnya kami beribadah ya Allah di bulan Ramadan. Ya kan? Gimana nggak susah payah, harus membagi fisik, membagi pikiran, di siang harus puasa tapi juga harus maksimal bekerja, itu kan sangat capek sekali. Wa ta'abbudana, berarti kan kita bersungguh-sungguh dengan semua rasa capek itu, campur itu dengan segala macam tanggung jawab di kala fisik itu melemah gitu kan. Watammin taksirona, ditutup dengan watammin taksirona, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Doa ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita ini lemah. Kita ini membutuhkan kasih sayang Allah. Kita ini sebenarnya kasihan di hadapan Allah ini. Mau menjadi hamba yang sempurna juga kita ini penuh dengan kekurangan. Apalagi yang kita harapkan kecuali ya rahmat Allah, pertolongan dari Allah, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita itu. Wa tammim taksirana, ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami itu. Baik langsung disempurnakan oleh Allah dengan kasih sayang Allah, maupun diizinkan untuk menerima syafaat dari Rasulullah dan orang-orang soleh, syafaat dari Al-Quran, dan yang lain-lain. Watamim taksirona. Ya, itu makanya kita baca itu selama, ya nggak ada batasannya, nggak cuma setelah sholat witir setelah tarawih, enggak. Setelah sholat witir setiap hari pun di luar bulan Ramadan, itu kan doa sholat witir. Jadi itu pun termasuk kenapa di situ ada watamim taqabbal minna siyamana wa ya taqabbal minna sholatana wa siyamana. Meskipun Ramadan sudah berlalu berbulan-bulan, tapi tetap kita baca setelah sholat witir. Taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Nah, tapi kalau misalkan kita jarang membacanya, jarang juga sholat witir, ya mungkin rasa gregetnya pasca Ramadan juga enggak terasa gitu. Akhirnya nanti ketika bulan Ramadan mau datang juga, kalau nggak diingatkan dengan iklannya Marjan, oh udah mau Ramadan ya, iklan Marjan udah muncul gitu. Atau kalau teman-teman dari LAS tidak nge-share Hamin 100, Hamin 99, nah udah mau Ramadan aja, nah itu baru kita apa namanya, kita kaget gitu. Ya. Nah, belakangan ini banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan kecuali yaitu tadi illal ju' wal atos wan nasab. Ya, dalam tanda kutipnya itu hanya mendapatkan siksaan. Kenapa? Ya kan nggak dapat apa-apa, rugi benar rugi. Kenapa? Kalau kita melihat apa namanya struktur ibadah kita, kan itu ada ibadah yang sifatnya dohir. Dohir ini berarti kan dari secara fisik luarnya ini kita bisa menilai, ya. Kecuali niat kita nggak bisa menilai. Mau dilafatkan maupun tidak itu kembali lagi ke hati. Tapi anggaplah kita ini
semua niat itu diterima. Anggaplah semua niat itu ikhlas, wes. Asumsikan seperti itu. Niat sholat, niat puasa, ya, nusoli kita, nawaina soma ghadin dan lain sebagainya kalau diucapkan ya, kalau diucapkan. Katakanlah itu diterima. Diawali dengan niat, tapi sama-sama baca niat, sama-sama dibarengi apa kalau sebagian dari kita itu ada yang dibaca bareng-bareng, sama-sama mendengar, oh sebelah saya tadi juga niat sama saya, belakang saya juga niat, imamnya juga niat puasa. Tapi kenapa kok malah justru banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dan justru merugi? Ruginya di mana? Nah, ini jelas ini. Orang-orang yang merugi inilah yang nanti nggak bisa merasakan kangennya bulan Ramadan, nggak bisa merasakan betapa berharapnya supaya Ramadan itu diterima. Suatu sikap yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu tentang kita berpuasa itu bagaimana? Bahwa seorang yang berpuasa itu sepanjang hari, sepanjang Ramadannya itu antara eh, harap-harap cemas gitu. Berharap supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga merasa cemas, diterima apa tidak gitu. Itu bagi orang yang beneran puasa lahir batin. Tapi kalau misalkan puasanya lahir tok, lahir saja, secara luarannya saja. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan masuk ke dalam mereka golongannya mendapat dalam tanda kutip siksaan gitu. Makanya bulan Ramadan itu disebut Ramadan kenapa? Ya liromdihi, romdo itu kan panas kentang-kentang loh orang Jawa bilang gitu. Ya panas, beneran panas. Apalagi di Jazirah Arab mana ada hujan gitu kan. Sudahlah iklimnya panas, kok malah disuruh puasa. Wah ini beneran panas ini. Kalau kita misalkan keluar rumah, misalkan di Depok sudah mulai panas perasaannya nggak kayak dulu ketika saya awal-awal datang ke Jakarta 2012, 13, 14 awal-awal itu masih Jabodetabek itu masih lumayan lah adem gitu. Nah sekarang kalau udah panasnya kayak di Gresik itu kan di kampung saya sama aja nggak ada bedanya panasnya gitu. Nah itu ya di Indonesia bagaimana di sana di Arab, wah panas sekali pastinya. Makanya dinamakan Ramadan. Nah itu apa dari akar kata yang sama Romado, panas-panasnya dino, panas-panasnya hari, panas-panasnya bulan gitu kan. Wes iklimnya panas, disuruh nggak minum pula, itu kan menahan semua dahaga, masya Allah. Nah itu bagi orang yang puasa lahirnya saja itu siksaan itu. Sudahlah di dunia disiksa dengan bulan Ramadan, nanti naudzubillah min dalik ya, karena nggak ngefek puasanya ya minimal ya naudzubillah jangan itu kita ya. Minimal ya mungkin dicuci dulu dengan neraka sebelum dia masuk surga kan gitu. Wah, sudah disiksa di dunia, siksa lagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sikap kita ini antara harap cemas itu, harap diterima, ya Allah terima sudah kita capek-capek gitu kan. Panas banget nahan ini nahan itu, ya kan. Tapi kita juga khawatir nggak diterima. Kenapa? Banyak taksirnya. Ini ibadah panjang soalnya itu berapa belas 14 jam. Sholat 5 menit, mungkin kalau misalkan bacanya surat-surat pendek 5 menit selesai dengan kekhusyuannya. 30 menit kalau misalkan datang ke masjid, tahiyatul masjid, qobliyah, zikir sebelum sholat sambil nunggu imam, sholat jamaah, zikir lagi, ba'diyah keluar mungkin setengah jam. Nah ini puasa ini panjang gitu. Makanya sikap harap-harap cemasnya ini lebih besar gitu. Tapi meskipun begitu, kenapa masih banyak yang tersiksa ini? Ya karena mereka puasanya puasa lahir saja. Sudah tersiksa rugi. Ruginya di mana? Ikhwati fillah. Kalau apa namanya kita puasa kembali lagi tadi ya. Komponen struktur ibadah kita itu kan kita bisa lihat dari zahirnya maupun juga batinnya. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, apalagi ibadah yang wajib, kalau wajib kan berarti harus dikodok. Kalau misalkan batal, kalau batal nggak jadi, ya berarti kan harus dikodok. Mau itu sholat, mau itu puasa. Kalau batal kan harus dikodok. Ya. Nah masalahnya nih.
Ketika kita sudah puasa Ramadan misalkan, full 30 hari, kita melaksanakannya dengan niat bareng-bareng wis. Kita diawali dengan niat, entah niatnya dengan hati atau tidak, pokoknya si fulan ini sudah niat. Kemudian dia ini menahan lapar, nggak makan, nggak minum, juga nggak wiqo selama setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi dia melaksanakan aneka macam dosa maksiat itu masih jalan. Musik-musik dangdut, musik-musik rock, musik-musik pop itu masih didengar aja itu di mobilnya, di rumahnya, ya kan? Musik-musik yang melalaikan dari Gusti Allah itu masih tetap didengarkan. Obrolan-obrolan gibah, obrolan-obrolan namimah, adu domba, keluh kesah itu masih kenceng dalam sehari masih aja bibirnya itu nggak bisa ditahan dari ucapan-ucapan seperti itu. Tangannya masih suka mukul-mukul anak misalkan, terlalu mukul anak. Bukan berarti mukul nggak boleh ya. Kalau saya percaya mukul itu boleh, dan itu metode Nabi itu. Karena Rasulullah memerintahkan kalau anak umur 10 tahun nggak mau sholat, ya 7 tahun disuruh dengan ucapan, 10 tahun diucapan dengan ucapan nggak bisa pukul. Nah, istri nusus juga gitu kan, dinasehati nggak bisa pukul. Nah, berarti pemukulan itu sebenarnya metode syariah sebenarnya. Kita nggak boleh anti pukul, nggak boleh anti jewer ya. 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 Ketika seorang yang berpuasa secara dohirnya, dia menahan dari lapar, dahaga, dan wiko, berhasil dia sampai maghrib, sampai berbuka puasa. Tapi sholat wajibnya siangnya bolong. Nah, ini bermasalah ini kan. Jadi pahala puasanya itu nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat pahala apa-apa dia. Tapi puasanya sah. Sah kenapa? Ya sah, dia tidak melaksanakan pembatal sama sekali, ya sah. Nah masalahnya ketika dia baru sadar, loh ternyata puasa itu nggak cuma puasa dohir ya, nggak cuma puasa fisik ya, tapi juga puasa batin. Ya, makanya kata Imam Ghazali itu, puasanya orang soleh itu minimal itu tidak melakukan dosa, itu yang minimal. Ya. Yang dilarang itu tidak dilakukan, itu minimal. Semakin banyak dosa yang dilanggar, ya habis lama-lama. Nah, kita tafawutnya itu ada di situ. Ya. Orang-orang soleh itu mudah-mudahan kita termasuk dalamnya itu tafawutnya ada di situ. Nah, ini sampai habis gitu kan pahalanya itu karena tertutup dengan semua aneka macam dosa dan maksiat tersebut. Nah, dia tidak batal karena menghindari 3 macam pembatal tadi. Masalahnya adalah apakah dia bisa qodho lawang sudah dianggap sah? Wah iya kemarin saya gini, wah kemarin saya gini. Boleh nggak ya diulangi lagi? Wah no. 1 tahun puasa sunnah nggak akan bisa menutup 1 hari puasa tidak akan bisa menggantikan 1 hari puasa Ramadan yang sudah batal pahalanya itu. Nggak akan bisa. Kaidahnya kan seperti itu, tidak bisa ibadah wajib diganti dengan ibadah sunnah itu nggak bisa. Meskipun puasanya nyambung terus dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syakban tahun berikutnya, nggak bisa mengganti 1 hari bulan Ramadan yang rugi tadi itu. Makanya untuk menyambut kekangenan kita kepada Ramadan supaya kita ini tidak merugi di dalamnya, ya kita perencanakan semenjak 6 bulan sebelumnya. Ya, bekal kita apa, list aktivitasnya bagaimana, penyesuaian jadwalnya seperti apa, target-target peningkatan ibadah Ramadannya itu seperti apa, itu sudah dirancang semenjak ya idealnya 6 bulan. Kalau sudah mepet-mepet berarti kalau sudah ada iklan marjan lah itu sudah paling mepet itu. Ya, itu kalau sudah muncul iklan marjan berarti belum juga ada perencanaan, belum ada persiapan, ya kan? Nah, atau di musola misalkan dari bulan Rajab biasanya kan para imam itu juga menyisipkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu. Nah, itu sudah ideal setengah ideal lah. Bagusnya memang 6 bulan sebelumnya. Kalau agak
telat berarti kalau sudah mendengar hari pertama kita sholat, imamnya sudah membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu sudah mulai menggugah kita. Oh, udah mau datang ya Ramadannya gitu. Kalau sudah mepet ya berarti iklan marjan. Ini bukan iklan, bukan mewakili ya, tapi ini otokritik buat yang ngomong sebenarnya. Kalau sudah ada iklan marjan belum ada persiapan, harus kebangetan berarti. Sudah ada iklan marjan pun nggak persiapan. Wah, ini tanda-tanda ini. Para satid mungkin masih ingat ramenya di YouTube itu komennya manusia itu dari antah berantah negeri ini ketika menunggu pengumuman sidang isbat. Komennya seperti apa? Astagfirullahaladzim ini. Nah, itu untuk melaksanakan menyambut ketaatan kok dimulainya dengan sumpah serapah itu kan. Wah, itu juga tanda-tanda naudzubillah kita jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Mohon maaf, Ustadz, ini saya dikasih waktu untuk berbicara berapa menit nggih? Kalau misalkan nanti sudah mau mepet waktunya, tolong diingatkan nggih saya supaya nggak kepanjangan. Khawatir kalau misalkan kita bawa beras itu kan di suwun gini, kalau orang Jawa bilang itu kebanyakan berasnya nanti ya tumpah-tumpah juga nggak manfaat gitu. Supaya optimal saja materi yang nggak kebanyakan dan juga tidak terlalu panjang. Diingatkan saja kalau misalkan kelamaan ya. Eh, para sabda dan ayah bunda sekalian, selanjutnya kita mungkin ini ada sebagian yang sudah mengkaji ini, kita mereview, kita merefresh kembali, refreshment tentang perintah puasa Ramadan ini. Yaitu tadi motivasi kita ini tepat sekali kok misalnya kok tanggal 15 ya, karena ini tanggalnya gendang jebol gitu Ramadan ini. Sudah mulai futur, sudah mulai kendor gitu semangat Ramadannya. Ya, maka kita kembali lagi mengkaji ayat ini. Saya tergerak untuk mengkaji ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kita semuanya hafal ya ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dari ya ayyuhalladzina amanu sampai ke ta'amu miskin ini ada beberapa pendekatan supaya seseorang yang berpuasa itu mendapatkan makosidnya sampai kepada makosid ibadah ini disyariatkan. Tidak hanya puasa ini lewat berlalu saja. Tidak hanya puasa ini sebagai semacam hukuman itu tadi. Sehingga seseorang itu masih tetap stabil antara ibadahnya puasa dan juga stabil terhadap muamalahnya. Ya, sekali lagi muamalah di sini yang dimaksud adalah interaksi kita dengan masyarakat. Baik itu interaksi sosial, interaksi profesional, interaksi keluarga. Karena muamalah itu kalau disebut dengan dua kata fikih muamalah itu pembahasannya transaksi-transaksi, akad-akad seperti itu. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu dan sekalian, yang pertama kita preteli ya satu pendekatan iman supaya manusia ini orang Islam ini mendapatkan sampai kepada tujuan maqasid dari berpuasa itu. Apa sih tujuan dari berpuasa itu? Sama kok tujuannya berpuasa itu. Ramadan dengan tujuan syahadat, tujuannya sholat, tujuannya zakat, tujuannya haji. Apa memangnya menjadi seseorang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang total, yang robbani gitu. Ya, baik itu dari fisik maupun hatinya robbani. Syahadat itu penyucian seluruhnya dari sisi akidah, keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi dia terfikirkan ada Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan, kekuatan-kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga seperti itu.
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang menyebabkan seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya tertutup, hatinya kotor, tidak bisa mencerminkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat memantulkan adanya nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, ya ketika hatinya itu penuh dengan fahsya wal munkar. Cara membersihkannya apa? Dengan sholat. Nah, cukupkah dengan sholat? Tidak, karena ada lagi faktor yang lain, yaitu godaan-godaan setan. Setan ini menguasai manusia, berlari, berjalan di dalam tubuh kita itu melalui majrad dam. Urat-urat darah kita ini seperti persimpangan jalan, ada jalan tol, ada gang sempit, ada gang senggol, ada gang buntunya, itu untuk jalannya setan. Semakin lebar jalan tersebut, ya semakin enak leluasa setan di situ. Makanya dipersempit jalannya itu dengan apa? Dengan cara lapar. Lapar yang seperti apa? Lapar dengan diet? Ya tentu tidak. Ya. Tapi lapar yang benar-benar lapar yang syar'i. Fisiknya dilaparkan, hatinya juga difokuskan untuk ibadah. Yaitu dengan apa? Dengan puasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ketuklah pintu langit itu dengan rasa lapar, dengan puasa. Sehingga sebenarnya kalau kita merasakan kepayahan di dalam puasa, kelaparan di dalam puasa, sesungguhnya itu adalah kita sedang mengetuk pintu langit. Jadi tahan saja. Kalau misalkan ini diumpamakan, meskipun ini perumpamaan yang tidak benar-benar sama persis, tapi ini bisa menjadi cerminan bagi kita. Seseorang yang sering mengetuk pintu rumah itu kan akan menjadi penasaran, bikin penasaran yang punya rumah itu siapa yang ketuk-ketuk pintu itu, meskipun belum masuk ya kan. Kemudian karena sering diketuk, akhirnya pasang CCTV, kan diketahui orang itu ternyata sering ketuk pintu rumah. Nah, makanya ketika kita sering mengetuk pintu langit dengan berpuasa, ya maka Babur Royan nanti itu penjaganya itu akan memanggil nama kita, udah ketahuan gitu loh siapa nama-namanya itu. Maka di situ perlu kita semangat untuk menahan lapar tanpa mengurangi aktivitas muamalah kita. Ya, yang dikurangi dari aktivitas muamalah itu apa sih sebenarnya? Dikurangi itu yang al-laghu warrafath. Kalau kita fokus di dalam muamalah kita terhadap apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masih banyak tenaga yang tersisa. Tapi kita itu misalkan kalau berdagang, misalkan banyak apanya? Banyak, kalau zaman dulu ya bahasa-bahasa fikihnya itu banyak sumpah palsu, ya kan? Kalau yang bekerja itu banyak bercandanya, banyak mengumpatnya. Nah, seperti itu yang sebenarnya juga butuh tenaga. Nah, tenaga yang terkuras secara sia-sia kan seperti itu. Ya, makanya dilaparkan, dipersempit jalan setan itu dengan apa? Dengan puasa. Ya. Lawan dari sifat-sifat setan itu adalah puasa. Fahsya wal mungkar yang kita harapkan dari sholat kita akan optimal ketika kita juga berpuasa. Tidak hanya berpuasa, apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita kelola dari harta kita juga harus dibersihkan. Nggak cukup hanya dengan syahadat, sholat, puasa, tapi juga harus zakatkan harta kita. Karena apa? Bebas dari harta-harta yang syubhat atau bahkan naudzubillah harta yang haram. Makanya akan menjadi hamba Allah yang total gitu, secara lahir maupun batin. Bersih gitu dari semua pengaruh-pengaruh yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mampu, maka ya keluarkan tenaga, keluarkan harta, fokuskan diri, tinggalkan keluarga, tinggalkan negerimu untuk berhaji ke Baitullah. Itu sudah beneran total mujahadah sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kita semuanya ini, ya Allah, jadikanlah sebagai hambamu yang Islamnya kafah dan Islamnya itu yang sempurna, tidak ada penghalang antara kami dengan Engkau ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, supaya kita itu mau berpuasa, nah seperti itu bahasa sederhananya. Supaya kita itu mau berpuasa, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan beberapa dari redaksi ayat ini itu Allah menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan iman terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu
Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin terhadap hal-hal yang gaib, orang-orang yang yakin bahwa Allah itu wujud, ada, kan seperti itu. Bahwa surga dan neraka itu ada, nikmat dan siksa kubur itu ada. Nanti setelah dunia ini berakhir akan ada kehidupan lagi yang jauh lebih berat atau jauh lebih nikmat. Kalau tidak mempercayai itu, mana mau dia untuk berpuasa? Sungguh dia akan menikmati kehidupan dunia ini dengan segala macam tetek bengeknya, dengan segala macam hiburan dan lain sebagainya. Nggak mau mereka meninggalkan kenikmatan-kenikmatan itu kalau dia nggak yakin dengan adanya kehidupan setelah mati. Jangankan kehidupan setelah mati, kita kehidup di dunia ini aja loh. Apakah mereka terawasi, merasa terawasi? Apakah mereka merasa akan apa, diikuti oleh dua malaikat yang senantiasa mencatat, merekam amal perbuatannya? Kalau tidak mempercayai itu, tidak mengimani itu, ya gimana mau dia puasa? Sehingga sebenarnya ayat ini tidak ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan iman terlebih dahulu. Ya nggak iman nggak hai, kalau kata apa namanya guru saya di kampung waktu bercanda. Ya wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, seperti itu. Ya, yang tidak beriman tidak hai. Jadi harus menghadirkan iman terlebih dahulu sebelum kita berpuasa. Sebelum masuk di bulan Ramadan, kita harus memaintain iman kita, sholat kita, wajib maupun sunnah, puasa-puasa sunnah kita itu dalam rangka kita memaintain iman kita, sehingga dalam waktu 6 bulan sebelum Ramadan, kita juga bisa melakukan persiapan sebagaimana para salafus soleh. Kalau iman tidak berbicara, kalau tidak ada iman, maka orang lain persiapan, kita ya lewat begitu saja. Oh marjan, wah tepak, tepak. Mohon maaf jawabnya lah. Wah kebetulan nih ya, mau Ramadan ini lagi tinggi-tingginya demand nih, permintaan. Ya, oke kalau gitu saya akan nyetok apa? Nyetok bahan-bahan kolak, nyetok bahan-bahan ini itu supaya apa? Nanti saya akan kebanjiran order di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Maghribnya masih, ya kita tidak tidak menyalahkan, tidak ingin menyalahkan saudara-saudara kita yang berjualan itu, karena mereka itu juga apa, kalau tidak ada mereka, kita yang di jalan buka pakai apa, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu menikmati aktivitas itu loh yang salah, bahwa mereka yang berjualan takjil itu memudahkan kita untuk berbuka. Tapi masalahnya nafsu lagi yang berbicara. Takjil itu sudah macam-macam bentuknya. Yang kita pilih apa? Apakah yang akan mengenyangkan? Apa justru akan memilih, wah ini kayaknya enak nih. Ini lebih manis, ini lebih gurih. Ini rasanya kayak ada menu baru ini itu. Itu nafsu yang berbicara. Bukan lagi penyediaan takjil, menjual takjil untuk apa? Untuk saling muawanah, tolong menolong, ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Saya jual takjil untuk membantu kamu yang di jalan supaya bisa takjil, supaya bisa berbuka di jalan. Nah, itu sudah apa namanya hilang untuk kalau nafsu sudah berbicara. Yang sana jual apa, yang sini jual apa, kok kayak saingan-saingan menu gitu kan. Nah, itu ya. Boleh mempersiapkan ingin jualan takjil, ingin jualan menu berbuka puasa, tapi ketika dilandasi antara yang dilandasi dengan iman dan tidak itu akan berbeda. Ya, akan mengambil kesempatan, wah mumpung demand-nya lagi tinggi nanti Ramadan, ini kesempatan buat saya. Nah, yang disuruh persiapan untuk persiapan iman kok malah persiapan bisnis. Ya. Manajemen bisnisnya yang dijalankan, ada perhitungan seperti ini. Nanti saya modalnya sekian, nanti tanggal 15 Ramadan ini nanti akan balik modal atau gimana, itu yang dihitung kalau misalkan tidak melibatkan iman. Kalau melibatkan iman, nggak gitu hitungnya. Oh nanti saya ingin saya nggak bisa nih, misalkan kalau bagi-bagi takjil gratis, tapi nanti akan saya jualan dengan harga yang murah, dengan menu yang sehat, menu yang ini, menu yang itu, gitu. Nah itu bedanya ketika dilandasi dengan iman dan tidak. Ya. Baik Ustaz. Ini sudah ada reminder bahwasanya ini sudah mulai siang ya para asatidz ya. Maka dari saya mungkin
Mohon maaf banget karena ini slide-nya baru slide kedua sebenarnya, masih sampai beberapa slide lagi, nggak apa-apa, nanti akan saya share aja supaya mudah-mudahan kita sama-sama bisa istifadah dari apa namanya pengajian kita pada pagi hari ini. Dari saya mohon dimaafkan jika ada kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan fudul dalam penjelasan. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan kajian pada pagi hari ini dari Ustadz Iwan. Semoga puasa kita semua, ibadah kita semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Miss dan Ustadz, ayah bunda sekalian, barangkali Miss dan Ustadz, ayah bunda mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Ya. Faiz, Baik, Ustadz Syarudin. Syarudin, silakan Pak Ustadz. ya nanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas materinya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Ustadz, ini hampir setiap Ramadan datang, di awalnya, terutama sholat taraweh, itu masjid-masjid, musola-musola penuh. Padahal sebelum Ramadan datang, berdoa, Allahumma barik lana, dan seterusnya, itu berdoa supaya dipertemukan di bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang penuh, nah di situ juga sudah disampaikan oleh Ustadz dan kiainya bahwa puasa Ramadan sholat tarawih itu harus dilaksanakan secara penuh 1 bulan. Ternyata hanya di awal saja, di tengah sudah mulai sepi, apalagi nanti di akhir. Padahal sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz di musola atau masjid. Apa penyebabnya gitu Ustadz? Penyebabnya, akibatnya gitu yang membuat masjid musola di akhir-akhir Ramadan itu sepi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis tadi yang Ustadz bilang banyak orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan haus. Apa penyebabnya gitu Ustadz? Penyebabnya, ciri-cirinya gitu. Mungkin ciri-cirinya orang yang puasa itu hanya menahan lapar dan haus, yang mengakibatkannya apa? Kemudian kalau sudah mengetahui ciri-cirinya, tanda-tandanya, nah lalu yang kita lakukan apa gitu? Apa nanti setelah Ramadan puasa kita itu kita kodok, kita ganti, karena ketika di Ramadan kita hanya puasa menahan lapar haus, kita tahu wah sebabnya ini, kemudian kita ganti supaya puasa Ramadan yang dulu itu enggak membuat kita hanya menahan lapar dan haus, lalu kita ganti gitu. Apakah boleh gitu? Kalaupun nggak boleh, apakah caranya kita itu bertobat gitu? Nah itu dua pertanyaan dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, mantap Ustadz Kiai Syahrudin. Ini sebenarnya beliau ini nggak bertanya sebenarnya. Tapi jawabannya sudah disampaikan langsung oleh beliau gitu kan. Cuman kalau di Easy itu, kalau nggak dijawab BKS kayak belum distempel gitu.
Jadi sebenarnya saya beristifadah Ustaz, jazakumullah khairan atas pertanyaannya Ustaz. Oke, Syahruddin, Masya Allah. Itu yang pertama tadi itu mengapa kok musola-musola itu ya bisa menjadi sepi ya, seperti gendang yang jebol di pertengahan, kemudian kembali lagi nanti di akhir gitu kan. Eh, ketika ini apa tentunya ini jawaban praktis ya, jawaban apa namanya berdasarkan sependek yang kami awasi observasi itu. Itu karena ini kan ibadah yang panjang. Bisa kita kiaskan kepada ibadah yang lain, ibadah yang panjang yang lain, yaitu ibadah pernikahan. Ibadah pernikahan ini ibadah yang lama. Ada berantemnya, ada masa peak seasonnya, ada masa apa namanya biris dan bullish, kalau bahasa saham itu ada naik turunnya gitu kan. Sama juga dengan ibadah puasa. Sebenarnya kalau misalkan seseorang bisa mengambil istifadah dari ibadah-ibadah yang panjang tersebut, maka dia juga bisa terapkan di dalam ibadah puasa. Nah, apa yang bisa menyebabkan naik turunnya semangat seseorang dalam ibadah yang panjang, kemudian dia bisa bertahan, itu karena dia senantiasa memperbaiki diri dan tidak monoton. Masalah apa yang dia hadapi ketika apa namanya di pertengahan Ramadan sehingga semangat untuk beribadahnya itu kendor? Maka perlu dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Kamu kok semangat amat? Kok sampai tanggal ini kok kamu masih kuat saja, itu 23, nggak berkurang-kurang, nggak pengen nyoba yang 11, ini bagian 23. Bagi yang 11 kamu kok kuat banget dengan bacaannya Ustadz itu kan panjang itu. Nah, kenapa nggak yang di sana aja? Ya kan? Karena memang pengennya standarnya kan 1 jam lah paling lama itu. Nah, ternyata yang menyebabkan seseorang itu atau jamaah-jamaah Ramadan sepi itu, jamaah tarawih sepi itu dilihat dari orang yang sholat itu memang motivasinya sudah kendor dan dia enggan untuk apa namanya meningkatkan atau bertanya, dan orang yang di sekitarnya pun yang membiarkan, ada semacam pembiaran gitu. Penyampaian nasihatnya itu hanya nasihat yang sifatnya normatif, yaitu hanya dilakukan oleh khotib saja, oleh ustadz yang kultum saja. Tapi orang-orang selain ustadznya siapa yang ngomong? Keluarganya apakah mengingatkan? Temannya juga apakah mengingatkan? Dan naasnya teman-temannya juga sama-sama menikmati. Bukan hanya temannya, mungkin mohon maaf ada beberapa atasan pun yang membuat hal itu semakin sukses. Anak buahnya jauh dari tarawih. Apa itu? Ngajak buka puasanya sampai ngelewati adzan Isya. Setelah buka bersama, sholat jamaah nggak langsung pulang, ngobrol dulu, melipir dulu, akhirnya lewat. Dan itu biasanya dimulai di pertengahan bulan seperti ini. Pertengahan Ramadan adanya tradisinya baik, cuman orangnya yang melaksanakan ini karena sudah menahan dua pekan untuk tidak menikmati makanan, itu kayak sudah balas dendam gitu. Maka bagi mereka yang punya power, amar ma'ruf nahi mungkarnya punya, bisa menggunakan tangan kebijakan, bikin kebijakan. Jangan sampai ada bukber yang melewati Isya. Kalau ada bukber yang melewati Isya belum balik, potong gaji. Nah itu bagi bos misalkan. Yang mereka yang bukbernya lewat, maka apa namanya kena denda. Nah itu amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan semuanya. Mereka yang punya power, baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga juga seperti itu. Nah, kalau kamu bolong, nggak tak kasih uang saku besok. Baju barumu nanti tak tahan, tak belikannya nanti itu nanti kalau sudah 2 hari, 5 hari, nunggu harga bajunya itu turun dulu. Nah, kita ini harus bernama ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas kita untuk mencegah kebolongan dari apa namanya sepinya jamaah tarawih tersebut. Masyarakat, tokoh-tokohnya, di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja apalagi ini. Ini atau kritik juga ya buat saya dan juga ada Mbak Agasa di sini. Kalau nanti misalnya Mbak ada buka bukber dari
teman-teman kalau sudah selesai makan, sudah bubar aja Mbak. Pulang Mbak ya, pulang supaya bisa taraweh di rumah. Jangan ikut yang mereka melipir-melipir Mbak, nggak usah. Meskipun dialihkan, ini kita bahas untuk perencanaan besok, nanti sholat dulu, nanti bisa dilanjut via WA Mbak ya. Ya, itu yang pertama. Jadi semua pihak itu terlibat untuk apa namanya berperan aktif supaya mengembalikan orang-orang ini ke musola, ke masjid untuk sholat taraweh. Dan bagi manajemen musola, DKM, musola masjid itu juga ya jangan monoton juga. Kira-kira di tengah itu diadakan kegiatan apa, gitu kan? Diadakan apa supaya nggak monoton dari awal sampai akhir itu, sehingga ya orang tuh bosen juga gitu. Ah gitu-gitu aja capek gitu. Tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang apa namanya orang yang rugi dengan puasanya tadi, Ustaz ya. Tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Ustaz Syarudin. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Karena nggak bisa, kaidahnya satu hari puasa wajib Ramadan nggak akan bisa diganti dengan puasa sunnah. Ya tetap puasa sunnah itu bagian dari pertobatan kita. Pertobatan orang yang apa namanya batal pahala puasanya, nggak dapat apa-apa selain dari lapar, dahaga, dan juga tidak wikok tersebut. Karena nggak bisa dikodok juga. Kenapa? Karena secara fikihnya, secara aturan fikih sudah sah. Niat sudah. Tidak makan iya, tidak minum iya, tidak wikok iya. Nah, apalagi yang membatalkan secara fikih. Tapi secara hakikatnya, secara keimanan hati, secara pahalanya, nah ini yang apa beda cerita. Sempurnakah? Kalau sempurna masih insya Allah masih tertolong dengan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan. Dengan doa watamim taksirona. Tapi kalau kosong sama sekali pahalanya, ya ini ya mau ditutup pakai apa gitu kan. Ya maka yang bisa dilakukan adalah ya taubat. Memperbanyak puasa sunnah setelah Ramadan itu pun dalam rangka taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan lagi untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Taubat, taubat, jangan sampai terulang lagi Ramadan tahun depannya itu sama seperti ini. Baik, Allah taala alam bisawab. baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Nah, ini yang saya bacakan dari obrolan chat yang di Ustaz Nur, silakan mau ditanya langsung atau saya bacakan, Ustaz Nur? Ya, mau tanya langsung tadi di chat dihapus sama admin. Oh, Kata nggak oh iya, boleh. baik. Silakan, Ustaz Nur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz MC Kiai Haji Faiz dan Pak Dokter Ustadz Kiai Haji Iwan. Alhamdulillah. Kayak lihat di TV Tat, antum benar kan sih Tat? Bukan, Ustaz. Bukan. Bukan ya, mirip doang ya. Ya Ustaz, ini mau bertanya. Ini sebentar lagi kan udah apa? Udah separohnya kita alhamdulillah udah separoh berpuasa. Ini masalah dengan apa? Terkait dengan Lailatul Qadar Ustaz ya. Bukan Lailatul Qadar. Ini bagaimana apa ciri-cirinya ciri-ciri Lailatul Qadar itu kan malam kemuliaan. Seperti bagaimana cirinya, terus kita itu kalau kita ciri kita misalnya kan ciri-ciri Lailatul Qadar itu seperti apa, dan bagaimana kalau kita itu kita nih udah dapat Lailatul Qadar nih misalnya Pak, apa paginya Pak Sarip langsung dapat transferan dari Pak Sarip Pak, itu kan paginya malam, ini malam kemuliaan nih, paginya dapat transferan misalnya Pak Sarip. Nah, apa itu termasuk Lailatul Qadar kita gitu, dapat malam kemuliaan yang paginya dapat keberkahan. Nah, seperti itu misalnya contohnya saja seperti itu. Terkait itu ini sih bagaimana kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu, dan bagaimana ciri-cirinya kalau kita itu udah dapat Lailatul Qadar. Pak
apa ntar sahur ada yang bagi sahur atau gimana gitu Ustaz, seperti itu ya. Itu contohnya aja sih seperti itu. Terima kasih Ustaz Iwan. Eh, Jazakumullah khairan Ustadz Muhammad Nur atas pertanyaannya yang juga insya Allah juga menjadi istifadah bagi saya pribadi ya untuk mempersiapkan kedatangan Lailatul Qadar dan supaya mendapatkan keutamaannya. Eh, Bagaimana persiapan kita mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu kita harus apa namanya memperbaiki dulu persepsi kita terhadap Lailatul Qadar. Ya. Sepertinya jaringannya lagi. Belum nyampe nilai Lailatul Qadarnya berarti ini jaringan. Benar. Berarti silakan dijawab Ustaz Syahrudin. Ya kalau Ya, Ustaz terima Saudi mah udah, Ya, kalau Ustaz terima Saudi mah kasih. udah tahu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, saya pengen versi yang lain, udah tahu jawabannya mah. Pak Udin mah ngetes tuh tadi. Gimana Mbak Agasa? Bisa dihubungkan kembali. Kayaknya belum, kayaknya ntar malam belum ada Lailatul Qadar dah. Zoom-nya pengen lag nih. Tungguin aja, Zator, tungguin. Ya, ntar malam berarti. Tungguin sampai maghrib. Cek, Assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Baik. Bagaimana persiapan kita untuk menjemput Lailatul Qadar? Maka kita persiapkan dari sekarang ya. Kita persiapkan dari sekarang hati dan juga perbekalan kita. Jadwal kita disesuaikan dari sekarang. Kita mulai komunikasi dengan keluarga untuk menyesuaikan jadwal-jadwal kita untuk iktikaf, untuk kita menambah ketaatan di akhir paruh akhir bulan Ramadan ini. Kemudian kalau misalkan mau ada persiapan ini saya menjelaskannya secara praktis saja nggih. Soalnya kalau persiapan hati ini wah akan masing-masing gitu kan. Kembali ke tingkat ketakwaan kita masing-masing dan itu harus dimulai dari sekarang wis. Pokoknya dari sekarang sudah mulai persiapan ketakwaan itu. Tapi ini mungkin semacam tips sih. Semacam tips saja. Biasanya sebelum akhir-akhir Ramadan itu tantangannya kita bicara praktisnya saja. Tantangannya adalah 10 hari terakhir, di mana malam Lailatul Qadar akan datang di salah satu malam 10 terakhir itu justru tantangannya semakin besar. Ya mudik lah, ya beli baju lah, ya persiapan snack dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa sekarang ya sekarang saja dilakukan, mumpung belum 10 hari terakhir. Ya, dikomunikasikan mulai dari sekarang. Nah, kalau misalkan THR-nya belum turun, silahkan dimulai diurus dari sekarang. Mudah-mudahan segera turun supaya terganggu nanti 10 hari terakhirnya supaya fokus semuanya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi ini solusi-solusi praktis saja gitu. Soalnya kalau solusi ketakwaan ini sudahlah mulai dari sekarang sholat kita kencengi, tilawah kita kencengi. Yang biasanya sehari itu 1 lembar, 2 lembar, ya 5 lembar. Yang biasa 1 juz ya 3 juz. Yang biasa atau ya biasanya hanya hanya membaca saja ya mulai sekarang terjemah atau tadaburnya sehingga Lailatul Qadar yang sebenarnya ini adalah malam yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan yang akan bisa mendapatkan itu. Getaran-getaran iman yang kita pancarkan di malam Lailatul Qadar itulah yang akan menyambungkan kita terhadap datangnya malaikat itu yang akan memberikan kita. Jangan tutup diri kita dari kedatangan malaikat yang membagikan keutamaan-keutamaan itu. Sesungguhnya malaikat Jibril ya, datang pada malam Lailatul Qadar bersama dengan malaikat-malaikat yang lain itu kan semua sebenarnya terkunjungi sampai penuh sesak itu langit dunia itu dengan malaikat. Sesungguhnya itu semua kita didatangi
Tinggal kitanya ini membuka diri, membuka hati, membuka iman kita ini untuk mendapatkan keutamaan itu atau tidak. Kalau kita menutup itu, ya kita nggak dapat. Kalau kita membuka dengan iman kita, membuka dengan ketakwaan kita mulai dari sekarang, insya Allah mudah-mudahan kita dapat. Dan ciri-cirinya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya Ramadannya menjadi semakin baik. Sama saja dengan orang yang Ramadannya diterima. Kalaupun ini dengan taufik dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal kurang persiapan. Tapi Allah sudah berkehendak, Allah sudah kerso dengan kudrat dan iradah Allah. Dia si fulan ini yang di awal-awalnya ini kayaknya nggak dapat, tapi dengan kuasa Allah dia dapat. Maka setelah, nah ini menyambung jawaban dari Kiai Syahrudin tadi, dia tobat gitu kan. Dia mungkin kurang persiapan di awal, tapi dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat Lailatul Qadar. Ketika di malam itu ternyata dipaksa oleh orang tuanya, misalkan, "Ayo sana lo, itikaf sana lo. Dari kemarin Bapak lihat kamu itu gitu-gitu aja game terus." Nah, ternyata Allah kersonya dia. Maka setelah itu terbuka hatinya, terbuka imannya. Setelah Ramadan ada perbaikan dalam dirinya. Yang di Ramadannya itu sudah khusyuk, semakin khusyuk lagi setelah Ramadan. Yang di Ramadannya ini masih kelihatan setengah-setengah ibadahnya, setelah Ramadan ada perbaikan seperti itu. Termaintain imannya, terkuatkan lagi imannya seperti itu. Nah, Ramadan ini kan sebenarnya riyadhah kita, latihannya kita. Ya kan? Berhasil atau tidaknya adalah kelihatan setelah kita wisuda. Kapan wisudanya? Hari Raya Idul Fitri. Apakah setelah kita bersenang-senang, kata Rasulullah SAW, yaumu Aid yaumu apa? Hada yaumu aklin wasyurbin. Hari untuk makan minum, hari untuk tanda kutip berpesta gitu. Nah, setelah 1 hari atau 2 hari itu bagaimana keadaan kita? Apakah kita meneruskan kesenang-senangan itu sehingga nggak ngefek Ramadan yang kemarin? Atau justru kita akan latihan kita di bulan Ramadan kemudian tanda kutip perayaan sejenak kelulusan itu apakah ngefek setelahnya atau tidak. Kalau itu terbawa sampai setelah Idul Fitri, kebaikan-kebaikan kita di Ramadan, semangat-semangat kita di Ramadan, insya Allah itulah ciri dari kita mendapatkan Lailatul Qadar, ciri dari Ramadan kita diterima. Allah Ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah sudah terjawab kan ya Ustaz Muhammad Nur. Masya Allah, luar biasa. Eh, mungkin terakhir kali ya nih Bun ya, Bunda tuh, Ustadz ya terakhir, ada dari Bunda Kia dan Izan. Mohon maaf untuk yang sudah bertanya ya, eh, yang ada di kolom komentar. Mohon maaf tidak dibacakan yang terakhir. Terakhir yaitu dari Bunda Kia dan Izan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kadang dalam sehari Ramadan itu disibukkan dengan suatu urusan yang memang harus diselesaikan. Tahu-tahu dari sahur itu udah buka puasa aja. Kadang dalam hati kayak merasa bersalah. Ya Allah, berasa hari ini puasa nggak apa-ngapain, ngaji juga dikit aja karena harus warawiri, berasa dapat lapar haus aja. Walaupun ada yang disyukuri, urusannya alhamdulillah selesai. Bagaimana mengatasi rasa semacam bersalah ini Ustadz? Apa cukup dengan istighfar saja atau bagaimana? Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya Bunda Gia dan Bunda Izan. Ini juga permasalahan untuk bunda-bunda semuanya, guys. Kira-kira ya. Apalagi yang anaknya lebih dari satu, lebih dari dua. Ini kayaknya sama ini masalahnya. Ya bertugas untuk ya seksi luariwi, seksi repot yang paling direpotkan. Yang siapa yang paling enak ya suami dan anaknya itu tinggal ibadah saja, tinggal ngaji saja, sholat jamaah enak. Kalau ibu-ibu bagaimana? Wah, seksi repot bu, nggih. Sing sabar bu, kalau udah kayak gitu. Ya, dimanapun itu adalah kita memfasilitasi orang untuk berbuat ketaatan. Tetap disyukuri. Kenapa? Ya, yang perlu kita masalahkan adalah yang kita perlu dalam tanda kutip berontak, ya, berontak adalah ketika kita sudah all out seperti ini, justru orang-orang yang kita fasilitasi ini justru nggak nambah ketaatannya. Ini kita boleh ini berontak. Repot-repot mama, repot-repot ibu umi sahur makan rumah bikin. Nah,
nggak mau makan. Nah, itu meskipun itu manusiawi ya, tapi itu boleh kan mereka untuk ya, puasa-puasa kok malah israf gitu kan, malah boros. Itu puasa puasa nggak itu gitu kan. Puasa beneran nggak itu atau hanya puasa secara asal nggak batal gitu kan. Ternyata dalam pengelolaan uang ternyata muamalah israf-israf juga sama saja gitu kan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, itu diprotes saja itu kalau misalkan orang rumah seperti itu. Biar nggak capek sendiri, nggak apa-apa. Eh, Ngaji juga berkurang. Nah, ternyata yang kita fasilitasi nggak ngaji juga. Wah, itu ya, harus dikomunikasikan baik-baik dengan orang-orang sekitar karena ya pertama kita syukuri kita Ta'ala telah memilih kita, telah memilih ibu, telah memilih bunda untuk memfasilitasi orang berbuat ketaatan di bulan Ramadan. Itu pertama yang harus kita bangun ya, rasa syukur tersebut. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan memfasilitasi orang berbuat ketaatan. Ya, tidak semua orang. Itu. Yang kedua adalah setiap orang berhak untuk memperbaiki hubungan kualitasnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu suami, istri, anak-anak, itu semuanya berhak. Apalagi puasa itu kan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu kan kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa an ajzi bihi. Semua amal ibadah anak Adam itu adalah untuk dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku. Jadi ada satu nilai tersendiri dalam puasa itu bahwa puasa itu memperbaiki hubungan hablum minallah. Nah, kalau sudah berbicara hablum minallah, setiap orang itu berhak. Suami berhak, istri juga berhak. Ya, maka suami pun harus ngerti juga, harus mau bantu urusan istrinya, harus mau untuk membantu mandiin anak-anak, nganterin anak-anak supaya nggak repot sendiri istrinya gitu. Sehingga ada spare waktu di mana istri itu me time dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati momentum Ramadannya meskipun nggak lama. Itu sangat berharga sekali bagi para bunda, para ibu-ibu. Ini kira-kira ayahnya ikut dengar nggak? Supaya bisa menjadi istifadah bagi semuanya. Tapi tidak apa-apa tadi, kalau misalkan kita sudah, ini bukan menyuruh untuk berontak ya, tapi di situ kita harus bagian dari bab komunikasi sebenarnya. Bab komunikasi, kalau misalkan kita sudah repot-repot memfasilitasi, yang difasilitasi dalam tanda kutip, nggak merasa difasilitasi, ya nggak apa-apa. Dalam bab komunikasi, protes. Ya, seperti itu. Ya, nah, karena protes juga itu bagian dari yang mungkin mengurangi pahala, ya banyak-banyak istighfar. Syukur dan istighfar. Lagi-lagi syukur lagi, istighfar lagi, syukur lagi, itu yang diperbanyak. Karena ketika kita beristighfar, istighfar itu kan minta ampun, mengikis kotoran-kotoran dosa. Semakin banyak istighfar, banyak juga dosa-dosa yang terampuni. Ketika dosa terampuni, hati semakin bersih, semakin memancarkan nur cahaya keimanan, akan berefek juga pada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak iringi dengan istighfar, ya yang namanya hati sudah terkotori, sudah ditekan, akan semakin hitam, semakin ya. Kalau ibu sebagai pilarnya ini sudah tidak baik-baik saja, ya nanti akan merembet ke suami, ke anak dan yang lain-lain. Maka efeknya juga akan semakin beruntun. Jadi betul, nggak apa-apa nanti dikomunikasikan sama orang-orang di sekitar, banyakin syukur, banyakin istighfar, banyakin zikir. Jangan sampai kita ini melakukan ini itu, niatnya justru bukan fasilitasi berbuat baik, tapi hanya sekedar melaksanakan kewajiban, bukan. Supaya tidak berakhir seperti tugas kerja rodi. Nah, kita niatkan tanda kutip kerja rodi itu sebagai upaya kita takarub kepada Allah. Setiap apa yang kita gerakkan oleh tangan ini, apa yang kita gerakkan kaki ini dalam rangka ketaatan itu harus kita iringi dengan zikir. Setiap nafas kita iringi dengan zikir supaya tidak sia-sia dan terhindar dari godaan setan. Kalau sudah kayak gini setan masuk, kamu paling capek sendiri ini, nggak adil ini, semacam-macam lah. Makanya syukur, istighfar, zikir, dan lakukan. Setelah itu komunikasi. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Ustaz ya. Mungkin nanti Ustadz, Miss, Ayah, Bunda yang mungkin mempunyai pertanyaan nanti boleh insyaallah di lain waktu ya dijawab oleh Ustadz. Baik, Ustadz, Miss, dan Ayah, Bunda, karena waktunya sudah ada agak siang ini. Mari kita cukupkan saja ya kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz atas hadirnya penyampaian hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih pada Ustadz Miss, Ayah, Bunda, dan dari Izzy. Semoga kita semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah saya tutup, nanti kita akan sesi foto dulu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa rinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kita sesi foto dulu ya. Yang foto Mbak Asa ada siapa? Siapa yang foto ini? Yang Mbak Asa ya? Silakan Mbak. Dori Bapak. Oh, Pak Dori, silakan Pak Dori. Yuk, kameranya boleh dibuka masing-masing. Oke, siap. Atau Hitung Dor. tahu nih ininya zoomnya not responding. Oh. Aba-aba. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yang slide 1 dulu ya. Oke. Ntar di crop dulu. Siap. Yang slide 2. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Ntar di crop dulu. Siap-siap untuk yang slide 3-nya. Dikerok. Iya. Untuk angin. Kok masuk angin itu? Kerap masuk angin. Lanjut yang slide 3-nya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Ustadz dan Miss Ayah Bunda. Baik, terima kasih Ustaz dan Miss. Selamat melanjutkan ibadah selanjutnya. Ya. Siapa nih? Baik, Jazakallah Ustadz Iwan. Jazakumullah khairan, asatidz semuanya. Kami mohon dulu ya. Ya, Ustaz. Makasih banyak. Matur Jazakumullah suwun khairan. Ustadz. Matur nuwun Ustadz Iwan. Matur nuwun Ustadz Irwan. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, makasih ya Teh. Kita keluar dulu karena udah selesai. Ya. Enggak, ya kan? Lagi nge-zoom.